Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, selamat berjumpa lagi dengan kita dari Warpol Channel. Kisah kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri yang berjudul Pesugihan Genderewo. Ini adalah sebuah kisah tentang keserakahan yang berujung pada pengabdian abadi. Wangsit di pohon randu alas Lawu Patirto sudah kehilangan segalanya. Toko kelontongnya bangkrut, sawahnya digadai, dan harga dirinya hancur dihina tetangga. Dalam keputusasaan, ia mendatangi seorang dukun di lereng Gunung Lawu. Instruksinya singkat namun mengerikan. Cari pohon randu alas tertua di hutan larangan. Siapkan sesaji berupa ayam cemani dan darah segar. Jika dia datang, jangan lari, terima lamarannya. Malam Jumat Kliwon itu, kabut turun menyelimuti hutan. Pak Tirto duduk bersila di antara akar raksasa pohon randu yang tampak seperti jemari setan. Bau busuk menyeruak perpaduan antara bangkai dan keringat manusia yang sudah lama mengendap. Tiba-tiba, suhu udara naik drastis. Dari balik kegelapan, muncul sepasang mata merah menyala setinggi 3 meter. Makhluk itu melangkah keluar. Tubuhnya dipenuhi bulu hitam lebat yang kaku seperti icuk. Taringnya mencuat dari bibir yang lebar. Dan tangan-tangannya yang besar memiliki kuku yang tajam. Itulah Genderewo. Makhluk itu tidak berbicara dengan kata-kata, melainkan dengan geraman yang menggetarkan dada Pak Tirto. Perjanjian pun dibuat tanpa kertas, hanya dengan tetesan darah Pak Tirto yang dijilat oleh lidah besar makhluk itu. Syaratnya sederhana, namun mematikan. Genderuwo itu akan memberinya kekayaan berlimpah melalui uang gaib. Namun sebagai gantinya, makhluk itu berhak mendatangi rumah Pak Tirto setiap malam Selasa dan Jumat Kliwon untuk menjenguk istrinya. Kekayaan yang berbau busuk dalam sebulan. Hidup Pak Tirto berubah total. Uang mengalir deras, seolah tak ada habisnya. Ia membangun rumah mewah, membeli mobil, dan disegani banyak orang. Namun, istrinya, Bu Lastri, mulai layu seperti bunga yang mati. Tiap malam keramat itu tiba, Pak Tirto harus keluar rumah dan tidur di teras. Dari balik pintu kamar yang tertutup, ia sering mendengar suara tawa berat yang menyeramkan dan rintihan ketakutan istrinya. Bau kabel terbakar dan aroma busuk memenuhi seisi rumah suatu pagi. Pak Tirto menemukan istrinya tergeletak di lantai dengan memar kebiruan di sekujur tubuh. Sementara di sudut langit-langit kamar, bayangan hitam besar tampak menyeringai sebelum menghilang. Akhir dari sebuah kesepakatan puncaknya terjadi setahun kemudian. Kekayaan Pak Tirto mulai terasa hambar. Karena ketakutan yang mencekam, ia mencoba membatalkan perjanjian itu dengan menemui kiai di pesantren seberang desa. Namun, sang genderuwo tidak suka dikhianati malam itu. Bukannya uang yang ditemukan Pak Tirto di dalam berangkasnya, melainkan tumpukan tanah kuburan dan kain kafan yang masih basah. Ia berlari ke kamar untuk menyelamatkan istrinya. Namun yang ia temukan hanyalah sesosok makhluk besar yang sedang mendekap tubuh kaku Bu Lastri. Makhluk itu menoleh, matanya yang merah berkilat marah. Dengan satu gerakan cepat, tangan besarnya mencengkeram leher Pak Tirto. Warga desa menemukan rumah Pak Tirto hangus terbakar keesokan harinya. Meski tak ada api yang terlihat di malam sebelumnya, tubuh Pak Tirto dan istrinya tidak pernah ditemukan hingga kini. Setiap malam Jumat Kliwon, para tetangga sering mendengar suara langkah kaki berat di reruntuhan rumah itu, diiringi aroma busuk yang menyengat, mengingatkan siapapun bahwa kekayaan yang dipinjam dari kegelapan akan dibayar dengan nyawa. Terima kasih telah menyimak video kisah mistis dari kami. Nantikan video berikutnya yang lebih menyeramkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa.